Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Di hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 ini ada kenaikan 1.748 kasus baru dengan total jumlah kumulatifnya menjadi 102.051 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Di mana Jawa Timur ini secara kumulatif masih menjadi provinsi dengan angka persentase tertinggi dan berkontribusi tertinggi di Indonesia, yakni ada lebih dari 20%. Lalu dilanjutkan ini dengan Provinsi DKI Jakarta. Dan memang ada klaster-klaster penyebaran COVID-19 ini yang cukup menjadi perhatian saat ini, yakni terjadi pada klaster perkantoran di Provinsi DKI Jakarta. Karena menurut data dari analisis data klaster perkantoran DKI Jakarta, sejak pembatasan sosial berskala besar tahap 1 hingga PSBB transisi pada tanggal 26 Juli 2020 untuk data terakhirnya, ini ada 440 karyawan yang berasal dari sekitar 68 perkantoran di DKI Jakarta yang tertular COVID-19 atau positif COVID-19 maksud kami. Dan untuk hal tersebut memang pihak Pemprov DKI Jakarta kini terus menyiapkan segala langkah dan juga strategi untuk bisa menekan jumlah penyebaran COVID-19 khususnya bagi klaster-klaster yang berada di wilayah perkantoran. Di antaranya memang untuk Pemprov DKI Jakarta masih terus gencar melakukan pengetesan kepada warga di DKI Jakarta maupun mereka yang beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta dengan metode PCR, di mana metode PCR dari Pemprov DKI Jakarta ini 4 kali lebih tinggi dari standar World Health Organization atau WHO. Ini ada untuk standarnya 1.000 orang dari 1 juta penduduk untuk dites setiap minggunya untuk standar dari WHO, dan Pemprov DKI Jakarta ini lebih tinggi 4 kali lipat untuk dari standar WHO sendiri. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menghimbau manajemen perkantoran di DKI Jakarta untuk memperketat penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak yang masuk dalam protokol 3M serta memakai masker secara benar serta mencuci tangan sesering mungkin. Selain itu memang diharapkan memang ada pembatasan bagi karyawan yang masuk, yakni maksimal 50% yang melakukan kerja langsung ke office. Dan selain itu, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pengawasan protokol kesehatan dengan cara melakukan pemantauan dan juga tindakan tegas dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan penegakan sanksi atau denda yang dilakukan di tempat, seperti di tempat fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, hingga memang bagi mereka yang tidak menggunakan masker secara perorangan. Dan memang ini sudah tercantum dalam peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020. Dan untuk data sendiri sejak 5 Juni hingga 26 Juli 2020, ini denda yang dibayarkan di di Provinsi DKI Jakarta maksud kami atas ketidakpatuhan pada protokol kesehatan ini sudah mencapai 1,13 miliar rupiah, dan ini merupakan termasuk dari angka 692 juta berasal dari perorangan, 268,8 juta ini dari tempat atau fasilitas umum, dan juga 171,5 juta berasal dari kegiatan sosial budaya yang memang melanggar peraturan protokol kesehatan. Dan terkait dengan klaster yang berasal dari perkantoran serta tindakan atau strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini merupakan keterangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria. Ya, jadi kami memang terus melakukan testing sebanyak mungkin. Tujuan testing tidak lain adalah melakukan identifikasi. Dengan identifikasi maka ditemukan ada yang terpapar virus, maka lebih mudah kami untuk melakukan isolasi, pencegahan dan penanganan dari COVID-19. Jadi kami tidak akan berhenti melakukan testing. Dan sesungguhnya di mal termasuk tempat yang cukup baik ya, karena di mal protokol kesehatannya lebih baik daripada unit-unit lainnya. Kami mengapresiasi asosiasi dan pengelola mal untuk terus meningkatkan protokol COVID, juga tempat-tempat unit kegiatan lain, di tempat ibadah, di perkantoran, di terminal, di pasar.